proposisi berdiri dengan tegas untuk mendukung mosi Dewan ini akan membentuk pasukan penjaga perdamaian maritim ASEAN untuk menjaga stabilitas di Laut Cina Selatan. Namun sebelum itu, mari framing mosi terlebih dahulu. Mari kita melihat realitas yang ada. Laut Cina Selatan saat ini adalah salah satu titik panas geopolitik dunia, di mana payung tumpang tindih antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia hingga Brunei telah berulang kali memicu konflik, sehingga pada akhirnya terjadi penangkapan nelayan yang konfrontasi kapal penjaga pantai dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan regional, kebebasan navigasi internasional serta kedaulatan negara-negara ASEAN. Status quo saat ini bergantung pada mekanisme diplomasi ASEAN dengan mengandalkan Declaration of Dependence atau Code of Conduct yang berjalan lambat, karena pada akhirnya diplomasi negara ASEAN kurang mampu mengimbangi Cina yang notabene adalah negara dikdaya. Jika mengandalkan jalur diplomasi, harusnya kita sedari dulu sudah bisa memenangkan sengketa ini, karena pada akhirnya status quo menunjukkan kita punya legitimasi yang lebih kuat di PBB karena kita berdasarkan zona ekonomi eksklusif Dewan Juri. Tapi pada akhirnya Cina hanya berdasarkan dan selain itu berdasarkan sejarah yang pada akhirnya tidak memiliki kekuatan yang kuat pada akhirnya. Namun karena diplomasi pada akhirnya tidak menguntungkan negara ASEAN dan tidak bisa bersaing secara dengan negara-negara Cina yang merupakan negara dikdaya, sehingga pada akhirnya jalur diplomasi tidak sebaik itu dan tidak seefektif itu untuk kemudian menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Mari lihat kemudian definisi dan parameter dari mosi ini. Pertama, pasukan penjaga perdamaian maritim ASEAN, yaitu pasukan kolektif yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN dengan mandat menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan navigasi di Laut Cina Selatan. Bentuknya adalah gabungan kekuatan maritim dari tiap anggota ASEAN, bukan aliansi militer ofensif, melainkan pasukan peacekeeping atau pasukan penjaga perdamaian dengan mandat defensif. Mari lihat bagaimana kami akan menjalankan mosi proposal ini. Pertama, pembentukan kerangka hukum ASEAN melalui perjanjian multilateral. Sebagaimana kita tahu, di ASEAN sudah ada lembaga atau sebuah organisasi internasional berupa ASEAN yang kemudian bisa menyatukan negara-negara yang kemudian terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan, sehingga pada akhirnya dengan di bawah koordinasian kelima negara tersebut bisa membuat perjanjian terlebih dahulu untuk perjanjian kerjasama antar kelimanya untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian di Laut Cina Selatan. Kemudian terkait kontribusi, tiap negara bisa memberikan kontribusi seperti misalkan kapal patroli, personel militer dan teknologi maritim, misalnya radar, sistem komunikasi dan lain sebagainya. Ini sesuai kapasitas masing-masing negara. Misalkan Indonesia bisa menyumbangkan personel militer, mereka bisa menyumbangkan itu, bisa berpartisipasi dalam bentuk itu, dan juga negara lain berupa kapal patroli dan sebagainya. Tapi mandat utama daripada pasukan penjaga ini adalah patroli bersama di zona rawan. Artinya kami tidak membentuk pasukan penjaga perdamaian ini untuk menyerang negara-negara yang berlawanan dengan negara ASEAN, tetapi bagaimana kemudian untuk menjaga dan melindungi nelayan-nelayan ASEAN yang di status quo itu sering mendapatkan ancaman dari militeristik dari negara Cina yang mengusir dan juga kadang menangkap para nelayan itu. Kemudian keempat, koordinasi dengan hukum internasional, karena pada akhirnya kita perlu legitimasi dari di mata dunia, sehingga kita perlu koordinasi dengan persatuan bangsa-bangsa. Tapi sebelum itu silakan. Kami rasa masalah ini adalah karena Filipina kasih akses buat masuk ke Laut Cina Selatan buat US, makanya Cina itu mengagresi Filipina dan Vietnam karena mereka tidak membuat itu daerah yang regional steril buat orang-orang di ASEAN di Laut Cina Selatan. Kami rasa apa yang dipertanyakan oleh tim oposisi itu pada akhirnya menunjukkan bagaimana kemudian ketidakdayaan negara seperti Filipina untuk melawan Cina karena mereka hanya sendiri. Maka diperlukan upaya kolektif dari setiap negara untuk bergabung untuk kemudian bisa melakukan jalur diplomasi dengan negara Cina. Karena jika mereka hanya sendiri, misalkan hanya Filipina yang kemudian melakukan diplomasi melawan Cina, mereka akan kalah telak karena Cina adalah negara dikdaya pada akhirnya, sehingga pada akhirnya kita membutuhkan kerjasama berupa pasukan penjaga perdamaian ASEAN itu pada akhirnya. Mari masuk kepada argumentasi yang akan kami bawakan. Pertama, kenapa ini penting? Laut Cina Selatan itu adalah jalur perdagangan global dengan lebih dari 3 triliun USD dolar per tahun. Gagasan di wilayahnya akan berdampak langsung pada ekonomi negara ASEAN. Konflik bilateral yang terjadi selama ini tidak bisa ditangani efektif hanya dengan diplomasi seperti bagaimana yang telah kami sampaikan, karena sifatnya terlalu lambat dan negara Cina yang terlalu dikdaya dalam melakukan diplomasi. Kami tidak menghiraukan diplomasi pada akhirnya, tetapi kami ingin memberikan daya tawar di jalur diplomasi dengan pembentukan pasukan penjaga perdamaian pada akhirnya. Kenapa ini lebih baik daripada status quo? Status quo hanya ASEAN mengandalkan diplomasi yang lemah, sementara setiap negara bertindak sendiri-sendiri dalam menjaga wilayahnya. Akibatnya posisi ASEAN sering dipandang tidak solid dan mudah dipecah belah oleh Tiongkok, sebagaimana yang telah disampaikan oleh tim oposisi. Sebagaimana Filipina yang kemudian memberi akses kepada Cina karena tidak adanya solidaritas antara negara ASEAN. Proposal ini mengendalikan solidaritasnya antara ASEAN melalui tindakan kolektif.
memperlihatkan kesatuan kawasan serta meningkatkan berbagai poin ASEAN di meja perlindungan atau meja diplomasi, sehingga pada akhirnya ini akan memberikan manfaat yang baik kepada negara ASEAN seperti keamanan regional meningkat, nelayan dan kapal dagang ASEAN lebih terlindungi dari intimidasi, ASEAN lebih berdaulat dan mengurangi risiko konflik terbuka. Dari segala argumentasi yang telah kami sampaikan, bangga menjadi tim proposisi. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya untuk melanjutkan perdebatan, saya panggilkan pembicara pertama dari sisi oposisi. Preferensi interupsi yang katakan saja, tidak merepresentasikan apapun, hanya untuk keperluan perdebatan. Memulai dalam 3, 2, 1. Apa yang dibawakan di sisi pemerintah adalah menjelaskan bahwa mereka mau untuk melakukan atau membentuk pasukan penjaga perdamaian maritim itu sendiri di status quo. Tapi saya rasa tidak ada analisis penjelasan mengapa pada akhirnya apa yang mereka tawarkan itu relevan atau bahkan bisa terjadi pada akhirnya. Tidak ada analisis tersebut yang hadir di sisi mereka. Tapi mari masuk ke dalam sisi kontra. Dewan juri, kami rasa mayoritas negara ASEAN itu adalah negara berkembang yang masih sibuk dengan masalah domestik semisal seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Biaya membangun, melatih, dan mengoperasikan armada maritim kolektif itu sangat besar. Ini artinya pasukan ini tidak realistis secara finansial bagi kawasan ASEAN itu sendiri untuk dapat dibentuk. Tapi bagaimana sih penggambaran pasukan penjaga perdamaian maritim itu sendiri? Saya rasa ini akan dapat dibentuk apabila seluruh negara ASEAN pada akhirnya mencapai konsensus untuk bagaimana pada akhirnya ini diberlakukan. Tapi jikapun ini sudah terbentuk, ini akan sangat lambat dan tidak efisien. Misal, jika ada penyerangan tabrakan dan pencegatan oleh Cina, pasukan ASEAN
spiritual yang bisa mereka berikan, maka pada akhirnya kita bakalan meremehkan di negara-negara lain. Tapi lihat dua mekanisme kita jelas karena hubungan kita yang sudah lama di ASEAN sejak 1950-an, sehingga itu bisa terjalin dengan baik, sehingga menghimpun kekuatan pun tidak susah. Tapi ketiga, keputusan untuk pembalasan di sisi kami bukan menunggu keputusan dulu dari setiap negara, karena kami punya koordinasi yang berputar yang nanti kami jelaskan dalam mekanisme kami. Tapi tiga, masalah dana bakal dibahas juga dalam mekanisme kami. Dan kelima, katanya Vietnam mau diadvokasi oleh negara-negara lain. Pada akhirnya kami bakalan butuh regional Asia Tenggara untuk menghimpun kekuatan untuk melawan negara di luar Asia Tenggara. Tapi mari lihat di sisi kami mekanisme. Satu, menggarasikan dengan mandat defensif dalam lingkup organisasi ASEAN. Mekanisme pertama ini hadir karena sudah ada ikatan yang kuat di organisasi ASEAN di tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok di Thailand. Artinya apa? Mereka sudah tidak sulit untuk beradaptasi dengan hubungan mereka. Maka alasan itu kami bakal memberikan mandat untuk menyatukan kekuatan sebagai defensif untuk menjaga kedaulatan negara-negara di ASEAN. Tapi lihat mekanisme kedua, pemutaran kekuasaan militer di antara negara ASEAN. Istilah pemutaran kekuasaan yang kami maksud adalah mekanisme perang, koordinasi, dan rotasi komando militer yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN dalam menjaga kedaulatan lautnya masing-masing, serta dalam rangka kerjasama regional seperti Indonesia punya militer TNI Angkatan Laut Bakamal ataupun Filipina yang punya PCG dan lain sebagainya. Mekanisme ini umumnya berupa rotasi komando armada, rotasi wilayah operasi, dan koordinasi antara lembaga maritim seperti berpatroli di zona rawan serta mengidentifikasi kapal yang masuk di zona kedaulatan. Tapi tiga, menutupi kekurangan masing-masing sesuai kapasitasnya. Artinya apa? Secara presentase, rata-rata kekuatan militer di Asia Tenggara masih lemah. Maka kita butuh penyatuan kekuatan untuk menutupi kekurangan itu, seperti Indonesia yang unggul dalam strategi Alkinya atau jalur laut kepulauannya yang memiliki Kopaska ataupun Denjaka dan kapal selam negosiasi, ataupun Vietnam yang punya pertahanan kuat di lautan Cina. Pada akhirnya ini bakalan menjadi kekuatan dan disegani oleh negara di luar ASEAN. Maka kekurangan dari negara-negara Asia Tenggara yang tertutupi dengan sesuai dengan kapasitas negara-negara masing-masing. Tapi lihat keempat, koordinasi dengan PBB. Persatuan ini tidak bakalan dicap radikal dalam menghimpun kekuatan, karena koordinasi yang kami maksud adalah pengajuan laporan resmi mengenai eskalasi di Laut Cina ataupun konflik bersenjata bila ada. Tapi sebelum itu silakan. Saya rasa rotasi patroli Anda tidak bisa karena Anda akan mengambil sebagian pasukan domestik militer yang ada di tiap negara. Jadi di pusat tidak bagus secara ASEAN dan di domestik juga tidak bagus. Kenapa Cina bakal tidak memanfaatkan itu? Saya rasa ini bakal dipakai untuk jalur diplomasi sehingga menjelaskan bagaimana kekuatan di Asia Tenggara sehingga negara-negara lain takut dengan kekuatan militer yang sudah dibuat. Kenapa ini? Tapi masuk dalam ranah argumentasi kami, analisis mengenai mekanisme yang kami bawakan. Kenapa langkah ini lebih efektif dibanding status quo, yaitu diplomasi? Status quo ASEAN saat ini lemah karena hanya mengandalkan code of condition yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama kami yang sudah dinegosiasi lebih dari 20 tahun tanpa hasil. Tiongkok diuntungkan karena tahu ASEAN tidak punya hard power yang nyata. Dengan adanya pasukan bersama, satu, ASEAN hadir menjadi diplomasi dengan daya tawar yang kolektif yang bisa menjelaskan bagaimana pertahanan yang mungkin tidak bisa ditembus oleh negara-negara lain karena mereka sudah menghimpun kekuatannya. Selain itu dia bisa memberikan diplomasi penawaran atau hasil laut dan lain sebagainya. Tapi tiga, kehadiran fisik di laut memberi sinyal bahwa ASEAN tidak sekedar bicara, tapi siap menjaga kepentingannya. Tiga, ini bukan ofensif, tapi justru meningkatkan ruang diplomasi damai. Karena pihak kuat seperti Tiongkok akan lebih menghargai ASEAN bila melihat ada kapasitas pertahanan mereka di kawasan mereka masing-masing. Artinya, pasukan ini membuat diplomasi ASEAN jauh lebih efektif dibanding saat ini. Kenapa lebih efektif? Satu, jika tiap negara ASEAN bergerak sendiri-sendiri, biaya operasional tinggi dan hasilnya terbatas. Kenapa? Satu, Vietnam, Filipina, dan Indonesia sudah mengeluarkan miliaran dolar untuk memperkuat angkatan laut dan masing-masing. Ketika dia berdiri sendiri, dia bakalan sulit. Tapi ketika kamu berhimpun, maka kamu akan kuat pada akhirnya. Tapi dua, namun kalau mereka sering sendirian menghadapi Cina, Coast Guard yang jumlahnya jauh lebih besar, maka mekanisme pemutaran kekuasaan itu bisa dipakai untuk menjaga kedaulatan bersama. Tapi lihat, dampak strategis di kawasan ASEAN. Satu, ASEAN selama ini sering dianggap lemah menghadapi Tiongkok dengan langkah tegas
ASEAN menegaskan diri sebagai leader regional security. 2. Ini memberi kita bargaining chip di meja diplomasi. Diplomasi tanpa kekuatan adalah basa-basi, tapi diplomasi dengan panggung kekuatan adalah negosiasi yang sejajar. Maka 3, bagi rakyat sendiri ada efek psikologis negara hadir melindungi batas depan sehingga kami bangga untuk menjadi pro. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya untuk melanjutkan perdebatan, saya mengundang pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan pidato. Cek. Untuk interupsi angkat tangan aja. Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, dan 1. Diplomasi sudah ada, agresi militer sudah ada, atau aliansi militer sudah ada di kedua sisi. 1. Diplomasi ini masih belum dioptimalkan, COC belum diseriusi semua negara dan layak dicoba. Agresi militer telah membuktikan bahwa Filipina dan Vietnam yang melakukan hal tersebut selalu mengalami kerugian atas kehilangan pulau-pulau mereka karena Cina sangat agresif ketika direspon pada hal seperti itu. Tapi yang bilang, oh kita di bawah payung hukum UNICLOS. Nah, kedua sisi juga di bawah payung hukum ini. UNICLOS itu di sana dibawakan melalui diplomasi dan advokasi, sedangkan itu ada di sisi kamu. Tapi yang kedua, kalaupun masalahnya di sini, di UNICLOS, US juga punya hak veto, dia bisa memainkan hal ini, jadi lebih baik main di regional aja. Tapi berikutnya, kasus pencurian ikan itu juga di bawah payung hukum kita. Tapi kami akan jelaskan, mereka jelas gagal membuktikan bagaimana mereka bisa melakukan yang namanya persatuan ini dengan sangat baik ketika banyak sekali konsensus yang tidak akan terjadi karena prosesnya sangat lama dan bakal banyak konflik di dalamnya. Tapi bagaimana kami membuktikan? Seperti di negara Namibia, dia melakukan kekuatan diplomasinya, dia memperkuat orang-orang diplomatnya, orang-orang di wilayahnya. Meski di situ rawan konflik, ada US yang lebih besar, ada Rusia yang lebih besar, tapi dia paham terkait isu-isu lingkungan dan arketik dari hukum internasional. Di sini mereka lebih tidak malas-malasan secara administrasi, mereka fokus pada peningkatan kualitas SDM-nya. Artinya, ketika kita fokuskan hal tadi yang kurang di diplomasi ASEAN dengan cara ini akan lebih bagus. Kita kasih pelatihan. Singapura punya diplomasi yang bagus. Dia akan melatih orang-orang yang ada di negara ASEAN. Kita mau untuk advokasi bagaimana mereka serius di jalur yang paling hebat, jalur yang paling efisien, karena kedua sisi setuju bahwa di sana sudah sangat banyak konflik. Di sisi kami kayaknya biayanya lebih bagus dan prosesnya lebih mudah. Tapi kami akan jelaskan, karena kan di sini adalah pasukan perdamaian, bukan pasukan militer intervensi. Artinya mereka menggunakan mediasi. Jika di kasus mediasi di tingkat PBB saja tidak bisa mendamaikan kita, kenapa negara sekecil regional ASEAN bisa mendamaikan dan memediasi dengan bagus? Tapi kedua sisi setuju bahwa negara yang paling rentan konflik itu adalah di Vietnam dan juga Filipina. Artinya bakal banyak negara-negara yang ogah-ogahan kalau kasih impuls dana yang sebesar itu. Banyak negara Kamboja dan Laos yang akan menghentikan konsensus itu. Silakan. Kalau kamu bahwa negara masing-masing diplomasi bahkan negara masing-masing butuh dia bersifat kompetitif, maka butuh hasil yang mungkin didapatkan dalam diplomasi berbeda dengan ASEAN ini yang secara kelembagaan. Agresi militer Anda memberikan respon yang tidak baik untuk Cina. Artinya ketidakstabilan akan terjadi di sisi Anda karena Anda membuka peluang itu. Sejak awal kami sudah bilang bahwa pangkalan militer di Cina dan kapal-kapalnya sudah 30 hingga 400. Mungkin ASEAN cuma tutup, cuma 50, belum tentu itu lagi mandek. Tapi Anda bilang tentang masyarakat yang kaget. Ya, masyarakat akan kaget di sisi kalian karena tiba-tiba ada pembangunan militer di wilayah-wilayah laut Cina ini. Itu mungkin ada pulau-pulau yang ada masyarakatnya. Artinya kepanikan juga ada di sisi kalian. Kedaulatan ini menjadi hilang sejak awal. Tapi mari kita masuk. Kenapa Cina akan mau mengikuti alternatif di sisi kami? Satu, peluangnya lebih besar. Pada tahun 2002 Cina mau mendatangi deklarasi DOC, kemudian dinaikkan tingkatannya menjadi tingkat analitik yaitu COC atau kondak yang dimana sampai sekarang sudah legal. Tapi Cina cenderung lebih suka untuk merespon atau menerima hubungan bilateral dan personal yang langsung diberikan negara-negara ASEAN daripada intervensi internasional. Di sini dibuktikan bahwa di tahun 2013 Cina datang di DOC di KTT-nya Darussalam dan melakukan tindakan asosiasi bagaimana Laut Cina Selatan itu akan lebih baik. Tapi Cina itu tidak suka kepada Filipina dan Vietnam karena mereka membuka akses yang lebar-lebar kepada US. Dan kenapa si Cina tidak suka dan terus melakukan ketidakdamaian di Laut Cina Selatan? Pertama, Cina itu punya yang namanya trauma terhadap Perang Dunia Kedua yang pernah dijajah sama Jepang, sehingga dia mau menuklikan negara-negara ASEAN yaitu seperti Filipina dan juga Vietnam tidak berkumpul kepada negara konflik mereka. Ketika diplomasi ini sudah bagus, kami rasa ini lebih bagus. Tapi kenapa ini menjadi realistis? Kami rasa tabrakan kapal, pengepungan pembatasan kepada nelayan, kemudian penggunaan meriam air itu selalu merugikan negara Filipina atau negara Vietnam, di mana ketergantungan kepada US karena tidak membuktikan bahwa US benar-benar membantu mereka. US akan menjadikan mereka sebagai pionir saja untuk bisa menjatuhkan Cina ini, bukan pada akhirnya bahayanya Filipina dan negara ASEAN dijadikan pionir saja. Tapi bayangkan seandainya Filipina bakal pilih alternatif di sisi kami, kenapa
kehilangan nyawa itu jauh lebih bahaya di sisi kalian untuk menunjukkan bahwa stabilitas kedamaian tidak ada sama sekali di sisi kalian. Tapi kami akan membuktikan di sisi Anda kenapa ini akan baik pada akhirnya. Satu, di sisi kami menjelaskan bahwa kami fokus pada penguatan diplomasi yang selama ini tidak diserius oleh setiap negara ASEAN. Kedua, kami jelaskan bahwa ini butuh waktu yang sangat lama, belum lagi anggaran yang belum disetujui, belum lagi nanti orang-orang dari negara-negara tertentu yang kubunya Cina tidak mau melakukan hal tersebut. Di sisi kami mengadvokasi negara-negara seperti Filipina dan menyadarkan seperti Vietnam untuk bisa membuat AS hingga Laut Cina Selatan lebih damai, lebih aksesibel, bangga menjadi tim kotor. Terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya untuk melanjutkan perdebatan, saya persilakan pembicara ketiga dari sisi proposisi untuk menyampaikan pidato. Juri, bayangkan sebuah rumah besar dengan banyak pintu. Di setiap pintu adalah penghuni berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang keras kepala, ada yang pendiam. Itu adalah ASEAN. Mereka mungkin berbeda, Juri, tapi mereka semua tinggal di rumah yang sama. Sekarang bayangkan, di depan halaman rumah itu ada jalan besar, tempat semua orang lewat membawa barang dagangan, dan itu adalah jalan itu adalah Laut Cina Selatan. Jika ada orang luar yang mulai menguasai jalan tersebut, bahkan masuk seenaknya, maka seluruh penghuni rumah ini akan terganggu. Makanan akan tidak bisa masuk dan keluar, barang tidak bisa keluar dan masuk juga, bahkan pintu rumah itu bisa saja didobrak. Maka Juri, wajar jika para penghuni rumah meski berbeda-beda akan sepakat kemudian membuat pagar dan sampah bersama, bukan untuk menyerang Juri, bukan untuk menyerang tetangga Juri, tapi untuk memastikan halaman rumah itu tetap aman. Betul pasukan penjaga perdamaian maritim ASEAN di posisi proposisi pada akhirnya Juri. Ini akan menjadi pagar kolektif, ini akan menjadi satuan bersama dari kedamaian jalur vital yang menjadi urat nadi semua anggota Asia Tenggara khususnya. Jadi, kalau sederhananya, pasukan penjaga perdamaian ASEAN ini dia seperti satuan kompleks Juri, yang dimana itu menjaga, kemudian mengidentifikasi, lalu kemudian memberikan peringatan, lalu kemudian mengusir, misalkan mengarahkan untuk keluar orang-orang asing yang tidak memiliki kepentingan yang jelas pada akhirnya Juri. Bukan untuk menyerang, untuk merespon agresi yang dilakukan oleh China yang dijelaskan oleh proposisi. Tapi Juri, mari lihat poin-poin dasar. Mari masuk pada pembicara satu dari tim oposisi. Mereka bilang bahwa ini akan menjadi sebuah hal yang masuk pada pembiayaan yang rumit, yang kompleks, sehingga akan sulit negara-negara ASEAN yang justru saat ini fokus kepada pembangunan di setiap negara. Tapi Juri, justru ketika di negara-negara ASEAN ini itu dalam pos itu sudah dibagi ZII-nya, artinya itu bisa dikelola, bisa diekspor dengan aman ketika kita memiliki sebuah pengawasan, sebuah hal yang mampu untuk kemudian menjaga perdamaian. Kalau tidak dikelola, justru yang menjadi sebuah pembangunan untuk perekonomian dalam negeri tidak bisa terjadi karena besar satu bagian ZII tidak bisa dikelola dengan aman karena ada agresi dari China yang tidak sejalan dengan apa yang kemudian telah disepakati dalam pos itu sendiri dan Juri. Pun dua, pembicara itu bilang bahwa ini akan lambat. Justru Juri di posisi ini tidak, justru kami selalu proposisi tidak serumit yang mereka pahami Juri. Karena di sini patrol yang telah kami jelaskan sejak awal itu bisa saja terjadi, tidak sesulit itu. Karena itu akan kemudian memudahkan kita untuk melihat dan mengawasi apakah kemudian ada gerakan-gerakan yang kemudian tidak sesuai, atau gerakan-gerakan yang kemudian merusak, atau gerakan kemudian yang tidak mendapatkan sebuah izin. Sehingga pada akhirnya Juri, garis yang kemudian dibatasi oleh terjadi kemudian setelah diberikan oleh ZII yang dimana sudah tertentu dengan baik, dengan jelas itu mampu untuk dieksploitasi. Namun sebelum itu silakan. Kalau nanti cewek-cewek ini berhasil, kemudian China akan mengintervensi lagi. Setidaknya kita sudah punya hukum aturan, di sana akan ada sanksi, denda, dan intervensi kepada China. Kita didukung secara diplomasi karena hukum ini akan dipublish ke internasional. Kami rasa itu lebih bagus, dan di sisi kami masih ada diplomasi militer domestik tiap negara. Justru poin ketiga dan kami baru membahas itu masalah COC yang dijelaskan sejak awal dari pembicaraan kamu di posisi satu. Ya, makanya COC yang kemudian mereka jelaskan ada sebuah jalur arbitrase yang pada saat itu ada pihak ketiga yang kemudian mendamaikan sebuah konflik dari China dan kemudian telah mengambil agresi langkah dengan menggunakan deadline-nya yang kemudian mengambil hampir dari sepenuhnya Laut Cina Selatan. Inilah kemudian Juri ketika kita tidak memiliki sebuah persatuan yang kuat dalam ASEAN itu sendiri, yang kemudian tidak diaminkan dari
Lanjut pada posisi dari pembicara kedua, mereka bilang bahwa agresi Cina ini akan merespon lebih agresif ketika kami membuat ketika proposal ini diajukan ketika ada sebuah pasukan pengawas perdamaian. Tapi juri sadari mandat dari pasukan penjaga perdamaian ini bukan untuk kemudian ofensif, tapi untuk defensif. Artinya apa juri? Kita tidak menyerang. Itu pun pada akhirnya ketika ada sebuah gerakan kami akan mengidentifikasi terlebih dahulu, lalu kemudian mengawasi, lalu kemudian melihat apakah kemudian ini mencurigakan apa yang kemudian merusak. Ketika merusak baru kemudian diarahkan untuk keluar. Ketika masih saja melawan atau menyerang duluan, nah barulah pasukan penjaga perdamaian ini menyerang balik. Itu pun terjadi sebagai langkah akhir juri, bukan langkah yang akan mendominasi pada akhirnya. Sehingga dugaan dari oposisi akan terjadi. Mari masuk pada base skenario kami juri. Ketika kami memenangkan pada musim perdebatan kita kali ini, maka pada akhirnya diplomasi ASEAN itu akan lebih kuat karena diplomasi yang dilakukan hari ini sangat lemah, tidak memiliki daya jual yang tinggi, sehingga ya kami yakin dan bangga. Sekian, bangga jadi tim proposisi. Terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya saya panggilkan pembicara ketiga dari sisi oposisi untuk menyampaikan pidato. Untuk interupsi, raise hand saja karena kalau agak berikut saya tidak akan terima. Oke. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri sadari bahwa mosi ini adalah mosi mekanisme. Tim pro membawa cases yang sangat buruk. Mereka tidak menjelaskan sama sekali gimana case mereka akan berhasil. Mereka tidak jelaskan juga apa jaminan mereka sehingga konflik ini tidak terjadi lagi. Mari kita respon seluruh argumentasi dari tim pro. 1. Mereka membahas tentang Indonesia, negara-negara ASEAN bisa menyumbang kapal-kapal. Ingat sekali lagi bahwa negara-negara berkembang rata-rata mayoritas itu adalah anggota ASEAN. Apalagi kita mengingat bahwa Laos, Kamboja, mereka sangat sulit dalam segi keuangan dewan juri. Apalagi nanti tentunya mereka akan bayar pajak. Ini sebenarnya mereka tidak analisis lebih jauh lagi. Gak semudah itu hanya untuk kirim kapal, gak semudah itu hanya kirim uang aja, tapi ada banyak juga hal yang harus dikonsiderisasi.
di proposal kami itu untuk berjalan lama, padahal di status quo jalur diplomasi itu sudah berlangsung sejak lama, bahkan berpuluh-puluh tahun. Kita udah bilang bagaimana nanti kita akan kasih advokasi ke mereka, pelatihan agar mereka lebih tahu tentang bagaimana mengambil keputusan di COC nanti. Sudah habis. Selanjutnya mari kita bahas tentang bagaimana jika standar ini minimal keuangan Laos ini berarti persatuan maritimnya nanti bakal lemah. Di sisi kami Dewan Juri, kami buat aturan yang diselesaikan dari akar-akarnya dan akan dikelola lagi lewat militer domestik tiap negara-negara ASEAN. Sekarang mari kita bahas tentang bagaimana masalah utamanya dan apakah Cina akan mau memperjelas tentang konflik ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan jelaskan kenapa negara-negara ASEAN nggak akan kunjung mengadil atau bahkan memberikan sumbangsi satu. Kenapa? Karena negara-negara ASEAN mereka sudah punya pasukan-pasukan militer di maritim mereka. Mereka sudah kirim di sana, dan untuk apa lagi mereka mau kirim pasukan mereka di ASEAN gitu? Karena mereka sudah menjaga maritim mereka sehingga mereka bakal rugi dua kali, bukan? Dan ada banyak kepentingan yang bisa mereka fokuskan lagi, semisal pendidikan dan lain sebagainya. Bangga menjadi tim kontrak. Terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya, untuk perdebatan di oposisi, saya persilakan pembicara balasan dari sisi oposisi untuk menyampaikan pidatonya. Tunggu. Timer. Tolong timernya. Bisa di pause ya? Ya. Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Apa yang bisa kita tarik dalam perdebatan kali ini? Satu, kita ngomongin siapa sih regulasi yang bisa membuat stabilitas yang ada. Satu, stabilitas yang ada di sisi kami itu lebih pasti. Satu, kedua sisi pun setuju bahwa di sana ada konflik, ada ketegangan dan lain sebagainya. Eskalasi untuk menyelesaikan konflik ini siapa sih yang paling cepat untuk menangani hal tersebut? Di tim proposisi, mereka bilang mereka akan membentuk persatuan perdamaian, ada perencanaan, ada pengelolaan anggaran, ada siapa yang akan memegang kepentingan, ada kubu-kubu di dalamnya. Ini akan terjadi tiap tahun, akan membuat konflik kayak kami bilang. Tapi ketika misalnya kita itu ada hal seperti itu, ada masalah dari Cina, kita berdiri di payung yang sama, kita ada di payung UNICLOS, kita ada di payung bisa mengadvokasikan ke tingkat global atau di tingkat regional, sehingga kami rasa ini lebih baik. Tapi kami jelaskan kenapa ketika kita melakukan pelatihan kepada diplomat-diplomat ini lebih cepat. Satu, kami sudah bilang bahwa Singapura sudah sangat bagus dalam diplomasinya. Dia bisa menuntun. Kita juga memulainya dari negara-negara yang tidak konsensus seperti Filipina, Kamboja, Timor Leste dan sebagainya. Di sisi mereka tidak pernah menjelaskan kepada kita sejak awal dari mana konsensus mereka. Karena kami sudah kasih tahu prinsip pertama dari ASEAN adalah konsensus dan satu arah, bukan kajaknya. Tapi yang kedua, mereka bilang bahwa kita akan menghilangkan yang namanya ketakutan dari agresi yang ada dari Cina. Saya rasa ketakutan dari agresi ini sangat muncul kepada masyarakat karena kita bisa melihat bagaimana Filipina sudah kalah sejak awal, Vietnam sudah kalah sejak awal. Tapi bagaimana kekuatan dari anggaran kita juga tidak setinggi itu. Karena Cina sudah negara besar seperti yang kami framing, kekuatan militer kita tidak bisa mengalahkan sudah ribuan pangkalan militer yang diletakkan Cina di pulau-pulau terluarnya yang kayak di framing sama pembicara pertama kami. Penjelasan mereka harus jelasin kenapa pasukan militer kita akan mau mengintervensi mereka sejak awal, atau kenapa pasukan militer kita memiliki kemampuan mediasi yang sebagus itu, sementara sejak awal kemampuan dari mediasi di jalur laut yang telah dilakukan Vietnam dan Filipina itu selalu gagal. Kayak membuktikan march ini lebih jelas di sisi kami. Tapi berikutnya kami ngomongin adanya peluang konflik di masa depan. Peluang konflik di masa depan siapa sih yang paling bisa menyelesaikan ini? Satu, di sisi kami, karena setiap negara di ASEAN sudah memiliki kemampuan diplomasi yang bagus. Mereka sudah menyatukan dua pikiran mereka sejak awal lewat diskusi, tidak serta-merta tiba-tiba buat pasukan perang. Ini bakal lebih bagus karena ketika ada konflik lagi, mereka mengevaluasi dari aturan-aturan itu. Tapi pun kami kasih tahu bahwa aturan itu tidak ditaati oleh Cina. Cina di aturan itu selalu diopresi, diikat. Cina bisa kena sanksi, Cina bisa kena denda, Cina bisa kena pemotongan wilayah. Atau kita bisa naikkan karena ini sudah dibawa regional, kita naikkan ke PBB. PBB bisa mengawasi hukum kita yang ada di tingkat regional. Tapi pun kami jelaskan kepada mereka bahwa berbicara tentang stabilitas, siapa sih yang bisa menjaga laut? Kalau buat pangkalan militer, Anda akan merusak laut itu sendiri.
orang-orang yang di pesisir yang tadinya nelayan, orang-orang warga sipil akan ketakutan, mereka akan kena ketidakstabilan psikologis karena kita ngomongin stabilitas bermasyarakat di ASEAN. Tapi berikutnya, mereka tidak pernah menjawab di sisi kami bahwa ASEAN itu bakal kalah secara agresif militer, dan mereka tidak pernah buktikan kenapa fondasi kekuatan militer ASEAN itu sangat-sangat bagus. Kalau misalnya mereka bisa bantuan dari US kayak bilang, ASEAN akan lebih terbuka lagi untuk mengoperasi bahkan membombardir wilayah-wilayah di ASEAN. Mereka tidak jelaskan bakal sebagus apa US ini menjadi tameng. Terima kasih. Untuk menutup keseluruhan perdebatan kita pada hari ini, saya persilakan pembicara penjelasan atau penyimpul dari sisi proposisi untuk menyampaikan pidato. Pidato akan saya mulai Timernya? Timernya Juni kami sudah memprediksi dari awal bahwasanya pasukan penjaga perdamaian maritim ini sifatnya defensif bukan ofensif, sehingga pada akhirnya kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh tiga posisi terkait dengan peperangan dan sebagainya itu tidak akan pernah terjadi selama Cina tidak akan menyerang terlebih dahulu. Sebagaimana mereka katakan bahwasanya Cina juga memiliki kekhawatiran terhadap masa lalu, sehingga pada akhirnya Cina tidak akan berpikir, tidak akan secepat itu untuk menyerang karena mereka pasti akan memikirkan trauma masa lalu mereka. Dua yang kedua, kami sudah mengatakan bahwasanya ini akan berdampak lebih baik kepada negara-negara ASEAN karena mereka secara kolektif untuk kemudian melakukan perlawanan terhadap Cina. Mereka tidak akan secara mudah untuk kemudian dijatuhkan oleh Cina sebagaimana Filipina yang disampaikan oleh tim oposisi tadi. Kalau mereka datang dengan secara kolektif, mereka bisa membawakan kepentingan mereka bersama karena pada akhirnya Laut Cina Selatan ini berkaitan dengan konflik antara Cina dan negara-negara ASEAN, sehingga pada akhirnya negara-negara ASEAN, terutama negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Indonesia itu punya kepentingan yang sama untuk menjaga zona ekonomi eksklusifnya, untuk kemudian menjaga apa yang seharusnya menjadi hak mereka untuk dilindungi. Pun dengan adanya pasukan penjaga perdamaian ini, sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara kedua kami, negara-negara ASEAN akan saling mendukung sesuai dengan kapasitas mereka. Mereka tidak akan saling mendukung, saling membantu dan saling memenuhi untuk kemudian bagaimana menjaga kawasan-kawasan yang selalu menjadi zona rawan dan menjadi zona-zona yang selalu dieksploitasi secara besar-besaran oleh Cina dan selalu menjadi yang perlu dilindungi pada akhirnya. Sehingga kalau adanya pasukan penjaga perdamaian maritim ASEAN, ini akan memberikan ASEAN hadir ke meja diplomasi dengan daya tawar kolektif karena mereka akan datang bersama-sama. Kehadiran divisi di lambung bersihnya bahwa ASEAN tidak sekedar bicara, tapi siap menjaga kepentingannya, siap menjaga hak-haknya, siap menjaga apa yang sudah menjadi seharusnya miliknya berdasarkan kesepakatan zona ekonomi eksklusif. Pun mereka mengatakan ada kesepakatan pada akhirnya. Kesepakatan itu pada akhirnya sudah ada melalui zona UNCLOS yang sudah tadi kami sebutkan, dan pada akhirnya Cina tidak mengikuti kesepakatan itu, sehingga apapun yang dikatakan, apapun yang akan ada di diplomasi itu tidak akan memungkinkan atau tidak menjamin bahwasanya hasil dari diplomasi itu akan dijalankan oleh Cina, karena Cina sudah memperlihatkan ke kita bahwasanya Cina tidak menjalankan apa yang menjadi kesepakatan negara, yaitu zona ekonomi eksklusif pada akhirnya. Dan kemudian terkait dengan efektivitas dan lain sebagainya, dengan berkolaborasi dengan bersama-sama menjaga Laut Cina Selatan ini akan lebih memudahkan setiap negara, terutama negara-negara yang masih membutuhkan anggarannya untuk hal-hal lain, karena